Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mereview bagaimana caranya untuk menyelamatkan keladi-keladi kita yang sedang sekarat. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Oke, ciri-ciri keladi yang sekarat itu pertama-tama kita bisa lihat dari daunnya. Nih, mulai membusuk dan warnanya tidak cerah. Ini berarti ada yang salah dengan tanaman keladi kita. Metode ini juga bisa teman-teman pakai untuk menanganin keladi-keladi yang habis dari pengiriman ya. Mungkin teman-teman ada beli keladi, beli kaladium, dan begitu sampai rumah ternyata tidak segar, daun-daunnya pada menguning dan mungkin umbinya tinggal tersisa sedikit. Nah, teman-teman dapat menggunakan metode ini. Oke, langsung saja yang kita perlukan ya dalam untuk penyegaran keladi yang sedang stres ini. Pertama kita itu menggunakan media pasir malang ya, pasir malang murni yang tanpa dicampur. Terus saya memakai vitamin B1 ya, air 1 liter, terus toples ya diperkirakan saja untuk besar keladi teman-teman yang mau diselamatkan sebesar apa. Karena keladi saya ukurannya sebesar ini, jadi saya cukup menggunakan toples seperti ini ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita harus membongkar keladi kita yang sedang tidak sehat ini ya. Langsung kita bongkar. Biasa keladi-keladi ini suka ngalamin busuk daun gini karena kebanyakan terkena air hujan ya. Kalau medianya sudah benar dan ternyata dia masih seperti ini, biasa itu disebabkan oleh curah air hujan yang tinggi dan dia terkena air hujan. Nah, kalau keladi teman-teman sudah seperti ini, baiknya teman-teman bongkar dan mengganti medianya. Nah, ini sebenarnya akar-akarnya udah mulai berkembang ya, tapi karena terlalu asam atau terlalu kena air hujan, jadi dia ngalamin kerusakan. Nah, ini teman-teman bisa mencucinya biar bersih. Hati-hati ya, karena akar-akarnya ini banyak sekali, masih halus-halus, jadi kita harus berhati-hati. Dan kalau bisa ya langsung dicelupkan ke air untuk melepaskan media-medianya ya. Jangan ditarik karena itu dapat merusak perakarannya nanti. Nah, ini sudah bersih ya. Ini sama sekali nyaris tidak ada umbinya nih malah teman-teman nih. Tapi kita akan coba selamatkan. Oke, ini sudah bersih ya. Dan alhamdulillah sepertinya tidak ada akar yang busuk ini. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi toples ini sebagai wadah keladi yang akan kita selamatkan ya. Oh iya, ini keladi saya ini termasuk keladi jenis Red Stardust ya. Red Stardust. Oke, saya akan mengisi
toples ini dengan media tanamnya pasir malang. Tapi sebelum digunakan pasir malang ini sebaiknya dicuci dulu, dicuci sampai bersih biar steril. Kalau teman-teman punya antrakol ya lebih bagus lagi, penyuciannya menggunakan antrakol sehingga fungisidanya dapat membunuh jamur-jamur yang ada di pasir malang ini. Tapi kalau tidak ada juga saya pikir bisa ya, karena pasir malang ini termasuk tanah media yang steril nih. Kita isi kira-kira 5 cm ya, atau tergantung besar akar tanaman yang hendak kita selamatkan. Nah. Nah, setelah ini kita bisa memasukkan tanaman yang akan kita selamatkan. Kita taruh ya. Kita taruh. Sehingga tanamannya ini berdiri. Oke, kita dapat atur sedemikian rupa ya, supaya posisi keladinya ini nyaman di tengah dan berdiri tegak. Nah, kelihatan kan? Ya, sudah mulai tegak. Ya. Kelihatan ya teman-teman ya, tadinya sudah tegak di tengah. Bersihkan. Teman-teman bisa lihat posisinya sudah nyaman dia di tengah. Metode ini bisa teman-teman lakukan untuk, mungkin teman-teman ada yang suka membeli baby keladi ya, yang begitu datang langsung kelihatan stres, daun-daunnya kuning, tapi kalau masih ada umbinya kecil pun itu pasti akan bisa diselamatkan dengan teknik ini, insya Allah ya. Nah, setelah seperti ini kita akan memberi vitaminnya. Campuran vitaminnya ini sebelum kita gunakan kita kocok dulu. Takarannya untuk 1 liter air menggunakan satu tutup dalam vitaminnya, vitamin B1 ini. Satu. Oke. Setelah itu kita aduk ini. Setelah dirasa cukup, kita tuangkan air ke dalam toples yang sudah kita isi tanaman kita tadi, tengah ya, setengah dari volume media yang kita isi. Jadi kalau seperti ini medianya sampai di sini, kita isi setengahnya, berarti di sini. Oke, kita tuang. Ini airnya ada di sini. Airnya ini ada di sini. Setengah. Nah, setelah seperti ini, kita tutup dengan menggunakan plastik. Tujuannya apa? Tujuannya agar kelembapan keladi ini terjaga ya, dan agar air hujan tidak masuk. Oke,
Keladi kita nih sudah kita tutup, dan kita akan melihat perkembangannya berapa hari lagi ya. Biasa dalam tempo 3 hari ini sudah kelihatan apakah keladi kita ini akan sehat. Tapi sebaiknya bawahnya ini juga harus kita tutup, karena keladi ini vitaminnya tuh kalau terkena sinar matahari bisa berkurang nutrisinya ya. Jadi kita tutup menggunakan plastik hitam, atau kalau teman-teman nggak punya polybag ini juga bisa menggunakan plastik kresek hitam juga bisa. Yang penting dia tertutup. Tertutup. Nah, dengan begini keladi kita itu akan nyaman. Saya juga ini ada contoh kemarin beli, ini benar-benar stres. Daunnya pada kuning dan hampir sekarat ya. Tapi alhamdulillah dengan perlakuan ini daun-daun barunya sudah mulai bermunculan. Benar-benar stres tuh. Sekarang alhamdulillah daun barunya sudah mulai bermunculan dan kelihatan segar ya. Ini saya baru memindahkannya 3 hari. 3-4 hari ya ke dalam ini. Dari dia datang sangat stres. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mengeluarkan daun baru ya. Daun baru dan kelihatan cukup besar daun barunya yang dibandingkan daun pertamanya yang datang. Oke teman-teman, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam.